Karena kalau shift lever ini kan shift levernya HD ini kan dia di lock. Jadi ini kan shift lever kan untuk ngelock. Jadi kalau sampai semacam di video-video sebelumnya itu kalau udah kita lock di 3 itu dia nggak mungkin ke 4 dan ke 5. Kita lock di 2 dia nggak mungkin ke 3, ke 4 dan ke 5 dan ke 6 dan ke 7, nggak mungkin. Tapi kalau sampai dari awalnya itu pakai 5 atau pakai 6 itu dia bisa ke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Nanang Genjer Channel. Salam sejahtera, sukses buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini kita ngobrol santai lagi ya teman-teman, ngobrol santai lagi. Mumpung saya lagi habis hujan ya, hujan ini jadi standby. Jadi saya tadi buka di akun YouTube saya, ada yang komentaran adik-adik ini ya, ada yang komentar mengenai apa yang dimaksud dengan overspeed, overrunning dan gear hunting ya. Ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya. Apabila nanti, mohon maaf apabila nanti buat senior-senior atau teman-teman yang lebih mengetahui dan yang saya sampaikan ini mungkin salah ya, mohon dibantu di komentar ya, agar itu perbaikan bagi diri saya ya kan, karena saya bukan orang pintar, saya hanya berbagi pengalaman yang saya ketahui saja. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat adik-adik, teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya, sehingga saya bisa pelan-pelan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung saja mengarah yang pertama, yaitu yang disebut dengan overspeed. Overspeed itu adalah over, namanya juga over kan kecepatan ya. Over itu lebih ya, kelebihan, speed kecepatan. Jadi overspeed ini kelebihan kecepatan. Kalau di dunia pertambangan itu biasa itu ada batas-batas kecepatan yang ada dipasang rambu-rambunya di setiap lokasi kita kerja ya, entah di jalan, entah di mana, itu ada lambang-lambangnya, entah 40 km per jam, 20 km per jam, 30 km per jam, itu ada batasnya, batas kecepatan. Jadi apabila kita melewati jalan itu ya, kita kecepatannya melebihi dari itu, terus ada safety, kita di speed gun, kita kena sampai kena overspeed, sampai bisa kena SP ya, SP1 kah atau apa, pokoknya ada apanya lah, ada penaltinya lah ya, ada penaltinya lah, semacam mungkin ya di SPK atau teguran kah begitu. Itu kalau mengenai overspeed ya, overspeed ya melebihi batas kecepatan ya, melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan oleh rambu-rambu yang ada di sekitar lokasi kerja. Oke, sekarang kita sudah mengenai yang kedua, yaitu yang disebut dengan overrunning. Overrunning itu adalah ya kan, overrunning itu adalah putaran roda lebih cepat dibandingkan dengan putaran engine. Jadi terbalik akhirnya. Terbaliknya gimana? Terbalik, yang biasanya itu engine yang memutar roda, ini jadinya roda yang memutar engine, roda belakang ya. Setidaknya kan banyak kan engine pakai roda belakang, kalau kita unit-unit di tambang pakai roda belakang kan. Jadi itu roda belakang itu malah mendorong mesin. Jadi mesin tuh jadi putarannya, RPM-nya lagi naik, jadi naik dia. Jadi naik putarannya bisa sampai 2000 kan, 2000 lebih, bahkan sampai ke merah dia. Kalau sampai ke merah kan biasanya ada bunyi itu, ada bunyi tit gitu, peringatan. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh lebih. Overrunning tidak diperbolehkan, itu bisa merusak engine, bisa jebol mesin itu, bisa pistonnya pecah kah, atau engine-nya juga pecah, tidak dibolehkan. Itu terjadi biasanya itu saat kita muatan, contohnya ya, kita muatan posisi jalan menurun, dan muatan kan berat ya, beban, posisi jalan menurun, terus kita pakai gear rendah ya, pakai gear rendah, entah kita pakai 2 kah, pakai 3, pakai gear rendah. Jadi karena turunan itu begitu curamnya, jadi beban itu kan berat ya, jadi akhirnya unit itu mendorong unit itu makin laju, tapi tertahan oleh mesin ya kan, mesin, karena mesinnya pakai speed rendah tadi, pakai gear rendah. Akhirnya kan mesin itu yang terdorong oleh beban, oleh unit ini gitu loh, oleh roda ini. Jadi akhirnya engine itu perputarannya tinggi, gitu kan, tinggi. Itu sebenarnya nggak boleh, sangat tidak diperbolehkan, itu bisa rusak engine itu. Nah, cara antisipasinya seperti apa? Cara antisipasinya itu, cara menanggapnya seperti itu ya, apabila terjadi semacam itu, kita naikkan speednya. Kira-kira turun sedikit, kita naikkan speednya, naikkan gearnya kita ke 6 atau ke 5 ataupun ke full juga nggak masalah. Tapi kita lihat juga, jika medannya itu mulus ya mending kita loskan saja gitu, kita loskan, kita hantam tembak aja laju gitu loh kalau mulus. Tapi kalau memang jalan itu undulating, mantul-mantul, kita nggak mungkin bisa laju ya kan, dengan dorongan itu ya, mendingan kita pakai rim ataupun pakai retarder, kita kurangi kecepatan. Yang penting jangan sampai roda itu mendorong engine itu sampai RPM-nya tinggi, tidak boleh. Cara antisipasinya seperti itu, di rem ya, kalau gitu udah mau naik, di rem gini, speednya dinaikkan, rem. Tapi kalau emang jalannya mulus, mau tembak aja sekalian gitu loh, biar sap gitu, jadi nggak ada sangkut sama sekali, jadi engine itu tetap mengikuti gitu.
karena dia gearnya gear tinggi ya kan. Itulah kalau mengenai operanding ya. Operanding ini saya mengucapkan dengan bahasa aja lah, bahasa pasaran lah, bahasa hari-hari yang gampang dipahami. Jika bukan bahasa Inggris ya, saya nggak tahu bahasa Inggris karena saya bukan bukan di bidangnya itu ya. Itu bagian mesin lah, orang mesin. Cuman cara mengantisipasinya seperti itu. Itu bisa terjadi di truk-truk, di mobil-mobil biasa juga bisa, bukan hanya di mobil tambang ya. Itu yang disebut dengan operanding ya. Nah, kalau mengenai gear hunting, nah ini kita yang selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga yang disebut dengan gear hunting. Gear hunting itu begini loh. Karena ini kan unit kita ini macam HD itu kan dia unitnya apa? Otomatis kan? Ini kan otomatis dia. Dia naik turun sendiri. Gearnya itu kan naik turun sendiri kan. Nah, gear hunting itu adalah ya kan naik turunnya speed tidak beraturan itu loh. Pergerakan speed itu gear itu perpindahan gear itu tidak beraturan loh. Masuk satu, pertama masuk satu, atau masuk tiga, atau masuk empat, atau masuk lima, kembali lagi ke satu, kembali lagi ke tiga gitu, cara cepat gitu loh. Itu nggak boleh ya. Itu tidak boleh. Itu biasa terjadi itu saat kita berada di tanjakan ya, berada di tanjakan posisi muatan kah atau gimana ya, tanjakan berat lah, posisi berat kan gitu. Itu alangkah baiknya itu dia tidak boleh pakai itu. Jadi cara mengantisipasinya itu ya, mengantisipasi untuk menghindari itu ya macam di HD ini ya, kita pakai gear rendah aja dulu. Kayak emang tinggi kira-kira tanjakan tuh tinggi, kita kan bisa menilai sebenarnya kita supir kan, bisa menilai oh ini pakai satu aja ya, kita pakai L aja, pakai L, kita pakai L ya kan, kita pakai L sampai situ jalan terus pakai kedua kan, jadi satu dulu gitu. Nah terus soalnya kalau kita nanti pakai langsung 6 atau langsung 5 itu pasti nanti akan terjadi gear hunting. Karena kenapa? Pada waktu tanjakan kan kita naik kan, terus ada lubang, contohnya ada lubang, ada gelombang, gitu kan. Sampai itu udah laju dia, terus kena yang tanah yang mengisap lagi, contohnya mengisap, akhirnya terikat lagi, kembali lagi dia gearnya kedua, jalan lagi, kembali lagi, laju lagi ke 4, kembali lagi ke 1 lagi begitu. Itu nggak boleh ya. Cara mengapainya ya, mengantisipasinya mendingan gear itu kita pakai gear rendah, pakai L dulu pertama kan, baru kita naikkan 2 atau 3, baru pakai 3 dulu sampai ke atas, nggak masalah dia merayap aja dia. Karena kalau shift lever ini kan, shift levernya HD ini kan dia di lock, dia ini kan shift lever kan untuk ngelock. Jadi kalau sampai semacam di video-video sebelumnya itu, kalau udah kita lock di 3 itu dia nggak mungkin ke 4 dan ke 5. Kita lock di 2 dia nggak mungkin ke 3, ke 4 dan ke 5 dan ke 6 dan ke 7, nggak mungkin. Tapi kalau sampai dari awalnya itu pakai 5 atau pakai 6, itu dia bisa kemungkinan ke 5, kembali lagi ke 3, kembali lagi ke 4, kembali lagi ke 2. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh ya, tidak boleh. Makanya ya antisipasinya cara untuk menghindari itu ya itu, kita pakai gear rendah aja, di lock di 2 atau di 3 atau di L ya perlu ya, seperti itu ya. Itu untuk menghindari gear hunting ya. Itu nanti pada waktu teman-teman tes itu pasti dites itu pada waktu tanjakan gimana cara kita masukkan speednya. Oke lah, itulah buat adik ini ya, siapa tadi namanya lupa lagi ya. Itu buat adik yang tadi itulah yang bertanya itu, semoga bermanfaat ya. Ya hanya bisa ngoceh seperti ini ya, mudah-mudahan ocehan saya ini bisa bermanfaat, bisa dipahami walaupun singkat ya. Mohon maaf saya tidak bisa mempraktekkan secara secara langsung, karena nggak mungkin saya menyalakan unit hanya untuk itu ya. Oke, buat adik-adik ya, semoga bermanfaat apa yang dimaksudkan dengan tadi ya. Saya akhiri dulu ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf, apabila ada bahasa yang kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.